Selamat pagi anak-anakku semuanya. Stay safe and healthy ya. Hari ini Ibu akan memberikan kalian pembekalan MPLS tentang pembelajaran daring. Baik, yang pertama Ibu haturkan dulu mengajari umat. Om Swastiastu. Baik anak-anakku semuanya, hari ini Ibu akan memberikan kalian pembekalan untuk materi daring. Materi daring ini adalah alternatif pembelajaran yang sangat berguna pada saat masa pandemi ini. Ini akan menjadi hal baru bagi kalian untuk belajar tentang mempelajari sesuatu hal melalui media online. Baik, sebelum kita mulai dengan pembelajaran daring, Ibu akan memberikan profil singkat Ibu terlebih dahulu. Baik, nama Ibu adalah Ibu Nikomang Ayu Sudianti. Ibu adalah guru perhotelan, guru bahasa Inggris dan juga koordinator umum. Pendidikan terakhir Ibu adalah S1 Pendidikan Bahasa Inggris. How to contact me? You can see on the slide. Bisa dilihat di slide ya. Ada email Ibu, ada Facebook, ada Instagram, ada YouTube juga. Baik, apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Itu pasti yang menjadi pertanyaan di benak kalian. Tujuan pembekalan kita hari ini ada 3, yaitu yang pertama etika pembelajaran daring, yang kedua tutorial menggunakan Google Classroom, yang ketiga tutorial untuk join CloudX untuk pembelajaran daring. Nah, untuk itu kalian sudah tahu 3 tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama kita akan mulai dari etika terlebih dahulu. Jadi kalau pembelajaran daring itu tidak hanya kalian duduk di depan laptop atau duduk di depan handphone, kemudian seenaknya kalian karena ini di rumah juga, nggak mandi, nggak sisiran, nggak gitu juga ya. Jadi yang pertama pasti yang pakaian tuh harus rapi. Paling tidak kalian tidak boleh menggunakan pakaian singlet, pakaian yang tidak sopan, atau pakaian yang terlalu vulgar. Pakailah pakaian yang rapi dalam arti kalau bisa diusahakan berkerah, baju polo, kemeja itu sangat boleh. Kalau kaos boleh nggak? Tergantung kaosnya juga. Kalau kaosnya memang tidak layak pakai, ya tidak usah dipakai, silahkan ganti baju dulu. Kedua, posisi duduk kalian. Kalian harusnya posisinya duduk, bukan rebahan sambil makan atau sambil yang lain-lain. Jadi posisikan kalian siap untuk belajar. Yang ketiga, tidak terlambat masuk kelas. Ini penting. Ketika kami hanya bertemu dengan kalian tatap muka hanya 30 menit, dan kalian isi terlambat lagi 10 menit, karena kalian akan ketinggalan banyak materi. Yang keempat, pastikan kalian mengisi daftar hadir sebagai bukti bahwa kalian hadir pada saat pembelajaran. 5. Ini yang penting. Ketika kalian berkomunikasi dengan guru, baik itu secara virtual, baik pada saat kalian melakukan pembelajaran tatap muka, ataupun berkomunikasi lewat WA atau Google Classroom, pastikan kalian menggunakan kata-kata yang sopan. Yang pertama, selamat siang, selamat pagi, dan sebagainya. Kemudian, perkenalkan diri kalian terlebih dahulu, karena kami bukan dukun yang bisa tahu nama kalian. Terus yang berikutnya baru tanyakan pertanyaan kalian. Terus, komunikasi dengan guru akan dilayani sampai pukul 4 WITA pada hari Senin sampai Jumat. In case ada something yang very urgent, yang sangat penting sekali yang kalian harus discuss sama gurunya, silakan tanya gurunya dulu apakah boleh diganggu atau tidak. Kalau boleh diganggu, silakan kalian ganggu. Kalau tidak, mohon kalian bertanyalah pada hari Senin sampai Jumat sampai pukul 4 sore hari. Demikian sedikit etika pembelajaran daring dulu. Karena kalau kalian tidak tahu etikanya, akan menimbulkan kesalahpahaman dengan guru atau teman-teman kalian. Baik, itu untuk etika pembelajaran daring. Ibu harap kalian paham dengan apa yang Ibu sampaikan. Halo anak-anak, kita akan belajar tentang Google Classroom sekarang. Jadi kenapa kita memakai Google Classroom? Kenapa juga saya mengajarkan Google Classroom? Karena Google Classroom itu mudah digunakan. Tutorialnya banyak ada di mana-mana. Kalian bisa mencarinya di YouTube, di Google, bahkan di mana-mana pun bisa.
Jadi ini cukup mudah digunakan Google Classroom ini. Jadi pertama, ketika kalian akan join Google Classroom, yang pertama yang kalian lakukan adalah bisa koneksi menggunakan handphone atau koneksi menggunakan HP atau laptop, bukan HP ya, handphone atau laptop. Baik, yang pertama saya akan memberitahu kalian caranya koneksi melalui laptop. Yang pertama, kalian harus login dulu ke classroomgoogle.com. Saya akan mulai di sini ya. Kalian silakan lihat. Saya akan Google. Yang pertama adalah kalian klik dulu Google Chrome atau kalian bisa pakai Mozilla Firefox. Di sini kalian klik. Kemudian kalian klik Google Classroom di sini. Oke, sudah Google Classroom. Kemudian kalian klik paling atas Google Classroom. Nah, di sini kalian akan mendapatkan account dari sekolah. Jadi di sini saya akan memakai account saya. Di sini sebagai siswa. Kita contoh saja dulu ya. Kita contoh saja dulu, ketik ini kalian, ketik email kalian, kemudian diikuti oleh password. Oke, kalau sudah, kalian akan masuk ke sini. Nah, ini dia. Kita akan masuk ke sini. Kalian sudah masuk ke Google Classroom. Nah, di sini ini karena kelas saya, jadi saya agak banyak punya kelas. Di sini kita akan stop dulu sampai sini. Oke, kita stop dulu sampai sini. Saya akan masuk ke ini yang sudah yang menggunakan handphone. Jadi yang menggunakan laptop, maaf. Jadi yang pertama kalian masuk ke Google Classroom dulu, masukkan email kalian, kemudian masukkan passwordnya. Oke, kita balik ke sini. Ini masuk ke sini, kemudian masukkan nama pengguna, kemudian masukkan password seperti yang sudah kita lakukan tadi. Sudah? Kemudian akan ada pesan. Kalau kalian pertama kali menggunakan Google Classroom, maka akan ada agreement policy. Di sana akan ada persetujuan apakah kalian terima atau tidak. Kalian baca dulu, baru kalian terima atau accept, kemudian kalian klik. Kemudian pilih peran kalian di sini. Apakah kalian sebagai siswa atau sebagai guru? Kalau kalian sebagai siswa berarti I'm a student pastinya. Sudah? Kemudian klik mulai, kemudian klik get started. Oke? Well, itu sudah sampai sana. Itu seperti yang kita lakukan tadi. Kenapa saya tidak muncul ini tadi? Karena saya sudah mempunyai akun Google Classroom. Makanya saya tidak mengikuti lagi arah ke sini. Saya cukup sampai sini saja. Karena saya sudah punya akun itu. Kalau kalian belum punya akun Google Classroom sebelumnya, maka kalian akan menemukan tahap-tahapan ini. Jadi yang pertama, kalian ingat sekali lagi, yang pertama adalah masuk dulu ke Classroom Google, kemudian dilanjutkan dengan memasukkan username dan nama serta password kalian. Di sini, pastikan sudah benar ya. Kemudian kalau ada pesan selamat datang, baca pesan tersebut dulu, kemudian accept atau terima. Kalau tergantung ini, kok di saya tidak keluar kata-kata accept, yang ada terima, berarti laptop kalian menggunakan bahasa Indonesia, sedangkan saya mungkin menggunakan bahasa Inggris. Kemudian lanjut, kalian akan memilih peran. Peran kalian adalah sebagai guru atau sebagai siswa. Kalau kalian sebagai siswa, klik get I'm a student. Kemudian baru klik mulai atau get started di sini. Oke, lanjut. Sekarang kita lanjut ke login dengan HP. Kalau login dengan HP, kalian harus download dulu aplikasi Google Classroom di Play Store atau di App Store. Ini. Kalian klik dulu search di Play Store, kemudian kalian klik di sini. Sini akan ada Google Class atau Google Classroom. Kembali lagi, tergantung dari settingan handphone kalian. Kalau handphone kalian settingannya bahasa Indonesia, yang keluar adalah Google Class. Tapi kalau settingan kalian bahasa Inggris, yang keluar adalah Google Classroom. Sudah? Tidak besar, hanya 12 mega kalau tidak salah. Kemudian kalian install Google Classroom ini. Sampai masuk, setelah selesai diinstal, buka. Ketika membuka, kalian yang muncul pertama adalah ini.
Google Classroom ini, Get Started ini. Kalian klik mulai atau Get Started, baru masukkan akun dan password seperti yang tadi. Kalau ada pesan selamat datang dan bla 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 bla, klik I accept. Kemudian setelah itu ada persyaratan layanan, kebijakan privasi, klik I agree. Sudah? Kemudian baru dia akan masuk ke Google Classroom. Sudah ya? Jadi saya ulangi, kalau untuk handphone caranya hampir sama, hanya saja perlu mendownload aplikasi terlebih dahulu. Ya. Oke, download aplikasinya bisa di Play Store untuk Android, App Store untuk iPhone. Kemudian diinstal, setelah install selesai, kalian buka, kalian masuk ke mulai atau get started, kemudian masukkan akun dan password kalian, email ya, masukkan email kalian dan password kalian, terus kalau ada pesan selamat datang, buka itu, kemudian accept, kemudian agree. Sudah? Oke, sekarang kita lanjut dengan bagaimana cara join classroom-nya. Kalau kalian ingin, aduh kok saya nggak paham ya apa yang dibilang sama ibunya, atau kalian nggak ngerti, kalian bisa cari di sini. Ini ada support Google atau bantuan Google. Di situ kalian bisa lihat, di sana sangat jelas cara-caranya. Oke, terus bagaimana caranya join kelas sekarang? Oke, kita akan mulai masuk ke sini. Kita akan join kelas. Ini sudah Google Classroom kalian tadi. Kemudian kalian klik tambah. Di sini ada dua pilihan. Pertama adalah join class, yang kedua adalah create class. Karena kalian siswa, kalian akan menggunakan join class. Atau kalau berbahasa Indonesia, kalian menggunakan gabung ke kelas. Kalian klik di sini. Kemudian dimintakan kelas kode. Kelas kode ini guru yang akan memberikan kalian kelas kode kalian. Sebentar. Saya sudah membuatkan kelas percobaan. Di situ saya sudah diberikan ceritanya, saya diberikan kode kelas oleh guru saya. Saya akan ketik kodenya di sini, JRJ MQH2. Saya akan join di sini. Ditunggu sebentar, kemudian dia akan join. Baik. Nah, sudah muncul kelas saya. Sini kelas saya. Sini ada nama guru. Ya. Nah, di sini ada namanya stream. Kalau di bahasa Indonesia, ini namanya forum. Kemudian yang kedua, ini namanya classwork. Classwork itu namanya tugas kelas. Terus ini people, orang-orang yang bergabung di kelas kalian. Ya. Sekarang di sini, lihat di sini, ada stream. Stream ini namanya forum. Forum itu digunakan guru untuk men-share sesuatu, memberikan link absen dan sebagainya. Ini digunakan untuk komunikasi dengan siswa. Bahkan kalian bisa menggunakan forum ini untuk berdiskusi, tanya jawab dan sebagainya. Setiap sesuatu yang di-share sama guru maka akan terlihat di sini. Ya. Dah. Oke. Sekarang kalian lihat di sini. Di sini ada beberapa guru membuat beberapa berita. Ada posted new material recount text. Posted a new assignment, exercise recount text. Sudah? Nah, di sini kalian bisa melihat materi yang di-share oleh guru dan juga tugas yang diberikan oleh guru. Nah, yang atas ini namanya due date. Due date itu artinya batas waktu kalian mengumpulkan. Jadi nanti akan ada di sini setiap berita yang ada di sini dia. Di sini dia. Tugas mana sih yang harus dikerjakan sekarang, ini di sini dia. Oke. Lanjut ke classwork. Classwork ini digunakan, ini adalah tempat guru upload materi. Sekarang kalau kalian lihat di sini, ada dua materi yang ada di sini. Pertama material, kedua exercise. Yang pertama kalian buka adalah material terlebih dahulu. Baik, kita mulai lagi. Kita akan masuk ke classwork dulu. Di sini ada materi di sini. Ada materi. Kalian silakan view material dulu untuk melihat. Nah, yang di sini ada dua. Pertama ada YouTube video, ada PowerPoint. Kalau kalian mau nonton di YouTube, silakan buka, klik, kemudian open, klik kanan ya.
klik kanan, kemudian open link in a new tab. Sudah kalian buka, kemudian akan terlihat di sini videonya. Seperti ini, kalian tonton dulu videonya. Setelah kalian tonton videonya, kemudian kalian pahami. Kalau ada video seperti ini, mungkin kalian lebih baik catat. Kalau kalian memang tidak paham, atau kalian download lah videonya, itu boleh. Kemudian yang kedua adalah ada materi PowerPoint. Materi PowerPoint itu sama seperti tadi, kalian open link in a new tab juga. Open link in a new tab, kemudian tunggu dia sampai terbuka, kemudian di sini bisa kalian download. Kalau misalnya kalian ingin menyimpan materi ini, boleh kalian download di sini, nanti kalian simpan. Ini ada bacaan download di sini. Oke, lanjut. Setelah selesai, oh saya sudah paham materinya. Oke, sudah paham materinya semuanya. Sekarang saya masuk ke exercise. Apa sih tugas gurunya? Nah, ini dibuka. Di tugas guru ini, nah ini, kalian view assignment dulu. Kalian lihat dulu assignment kalian. Sudah assignment kalian, have you got, oh disuruh buat ini. Let's share with us, write down a recount text that tell about your holiday. You can see the example. Oh ini contohnya. Oh disuruh buat, ini nih, disuruh buat recount text. Oke, gurunya nyuruh apa? Oh nggak ada. Bolehkah saya tulis tangan? Mungkin, atau saya mau pakai ketikan, boleh. Kemudian misalnya kita udah selesai, ini kalian kerjakan dulu. Kalian kerjakan dulu tugasnya, kemudian kalian kalau sudah selesai, kalian di sini kalian mengumpulkannya. Di sini kalian mengumpulkan di your work ini. Jadi saya ulangi sekali lagi ya. Jadi ketika kalian mau mengerjakan tugas, buka tugasnya, view assignment, kemudian kalian baca tugasnya dengan baik, pahami, kalian buka juga sama seperti tadi, open link in a new tab, kemudian kalian baca tugasnya, contohnya, apa yang harus kalian lakukan. Oh, saya harus buatnya kayak gini. Oh iya. Baik, kalau sudah seperti itu, kalian tinggal buat aja. Sekarang kalian buat, ketik misalnya tugas kalian di mana. Kalian di sini tulis. Klik ini kalau kalian ingin mengumpulkan. Klik di sini. Kemudian tergantung kalian ya. Kalau misalnya kalian dalam bentuk file, boleh. Silakan filenya diketik. Ketikan file yang sudah kalian buat, kalian upload ke sana. Contoh, file. Sini. Saya ambil dari file saya. Misalnya dari sini. Ini misal. Sudah? Kemudian ada tulisan upload di sini ya. Ini tidak terlihat jelas karena ada foto, ada gambar saya. Ada tulisan upload di sini. Kalian upload. Tunggu sampai terupload. Sudah? Kalau sudah di sana akan kelihatan. Nah, sekarang boleh nambah. Ini misalnya. Atau kalian misalnya saya mau ketik langsung aja, itu boleh. Kalian ketik kalau dalam bentuk image, dalam bentuk teks, kalian bisa pakai Google Docs seperti ini. Kalian tinggal ketik di sini, creating Google Docs, kemudian, nah ini kalian tinggal ketik di sini. Tinggal ketik my holiday dan seterusnya. Sudah? Oke. Kalau sudah di sini selesai, kemudian kalian boleh ketik di sini untuk menyebutkan nama Nikomang Ayu Sudianti, kelas 10 PH 1, nomor absen 25 misalnya. Sudah? Kalau sudah, kalian turn in. Sini. Nah, begini ada tulisannya. Turn in itu artinya kumpulkan. Ya, turn in. Silakan dikumpulkan. Turn in dia. Sudah turn in. Sudah, berarti kalian sudah mengumpulkan tugas kalian. Itu intinya. Sudah? Ingat ada tanda due date di sini ya. Due date artinya batas waktu kalian harus mengumpulkan. Di sini ada tanggal 16 Juli berarti jam 10 pagi. Berarti batas waktu kalian adalah 16 Juli jam 10 pagi. Sudah ya? Oke, kalau sudah itu untuk Google Classroom.
Ini kalau sudah di sini, ini sudah selesai, kalian bisa tutup. Masuk ke kelas kalian lagi. Oh, ini belum dikirim. Ingat dikirim ya, tanda panah itu ya. Oke, kalau sudah selesai, ini ditutup. Kalian bisa kembali kelas tutorial kalian ke beranda. Kembalilah ke classes ya. Kembali ke beranda. Dah, kalau sudah selesai, berarti tugas kalian sudah selesai untuk mengerjakan tugas itu. Ini akan berlaku untuk ke semua pelajaran nantinya. Baik, untuk sementara itu dulu untuk tutorialnya. Kalian bisa mempelajarinya lagi nanti kalau kalian sudah bisa akses ke Google Classroom. Baik, untuk yang memakai handphone di sini kita akan mulai dari Google Classroom dulu. Sudah kelihatan ya. Google Classroom, kemudian kita mulai dengan Get Started pertama. Kemudian kalian masukkan email kalian. Setiap handphone Android pasti ada email. Jadi kalian masukkan dulu email kalian yang mana, kemudian klik OK. Sudah, dia akan masuk. Nah, di sana sudah ada. Nah, ini Google Classroom-nya akan kelihatan. Karena tadi kita sudah join, kita nggak mungkin join lagi ngulang seperti tadi. Caranya sama ya. Sama juga seperti tadi, klik yang di atas ini, tanda tambah ini. Klik tanda tambah ini, kemudian kalian akan masuk ke kelas. Masukkan kode kelas seperti tadi. Kemudian kalian klik masuk ke kelas. Sama seperti tadi. Sekarang kita masuk dengan kelas tutorial. Kelas kita tadi ya. Nah, di sini agak sedikit berbeda. Tampilannya agak sama, hanya saja dia di bawah. Kalau tadi kita di handphone, di laptop itu dia di atas, ini dia di bawah. Di sini ada stream, ada classwork, ada people. Sama seperti tadi. Kalau kalian mau ngecek tugas-tugas kalian ngeceknya di classwork ini. Sini sudah ada. Sudah ada materi, seperti tadi ya. Ada materi dan sebagainya. Di sini kalian bisa akses. Jadi sama saja, hanya saja dia di bagian bawah. Itu saja bedanya. Sudah? Oke. Baik, sesi terakhir kita adalah CloudX. CloudX ini, kalau kalian pernah memakai Zoom, ini sama dengan Zoom. CloudX ini buatan dari Telkomsel. Kenapa kita pakai CloudX? Karena nantinya kalian akan mendapatkan paket kuota dari Telkomsel dan CloudX ini yang akan kita gunakan. Karena ini dari Telkomsel. Sudah, tutorial join CloudX yang pertama adalah, nah ini nanti akan tampilannya seperti ini. Jadi kalian bisa ketemu, berbincang dengan guru, berbincang dengan teman dalam sebuah forum diskusi. Nanti guru akan mengajar kalian. Udah, lanjut. Ini tuh tampilannya ya nantinya. Yang pertama, nah ini ada dua juga. Pertama kalian bisa join dengan HP, yang kedua kalian bisa join dengan laptop. Join dengan HP yang pertama, download dulu aplikasinya. Ada aplikasinya yaitu Telkomsel CloudX melalui Play Store atau buka aplikasi. Masukkan meeting ID-nya kemudian join. Itu aja. Download aplikasi, buka aplikasinya, masukkan meeting ID baru join meeting. Pertanyaannya, meeting ID-nya kapan saya dapatnya? Meeting ID itu nanti akan di-share oleh guru kalian. Nanti dalam bentuk link seperti itu, nanti kalian tinggal klik saja atau masukkan meeting ID yang tertera di tempat yang kalian dia tertera di Google Classroom atau di WA group kalian. Itu baru kalian kemudian join meetingnya. Itu dengan handphone. Kalau dengan HP, nah ini seperti ini. Nah ini join meetingnya. Nanti akan ada ini, langsung kalian klik di sini. Join meeting ini. Ini akan ketemu join meeting. Ketika join meeting ini, kita perlu meeting ID, nanti akan ditanya sama mereka. Namanya siapa? Meeting ID-nya berapa? Baru kalian ketik di sini nama kalian siapa, nama usernya, misalnya Ayu Sudianti, saya ketik. Kemudian join meetingnya, kalian ketik kode meeting ID-nya. Sudah? Boleh gurunya akan memberikan nanti. Setelah selesai diketik, klik join meeting. Sudah? Kalau sudah selesai join meeting, tampilan kalian akan seperti ini nanti. Tampilan layar kalian. Ada beberapa menu di sini, kalau kalian lihat ya. Pertama adalah menu partisipan. Menu partisipan ini adalah melihat siapa saja sih yang ikut meeting. Teman kalian siapa sih yang nggak hadir, itu bisa kalian lihat.
Terus menu audio. Audio ini diklik. Nanti akan mendengarkan presenternya, suara presenternya, atau kalau kalian ingin berbicara, kalian bisa klik audio ini. Baru suara kalian akan didengar oleh guru kalian. Kalau tidak, biasanya guru akan mematikan semua audio agar tidak mengganggu proses pembelajaran. Kalian bayangkan ya, kalau seandainya semuanya berbicara, siapa yang akan mendengarkan? Suara guru tidak akan terdengar. Oke, lanjut. Yang berikutnya adalah menu video. Video ini digunakan untuk memperlihatkan wajah kalian. Seperti saya, misalnya memperlihatkan wajah saya itu di video. Kalau saya klik off videonya gimana? Iya, foto kalian tidak akan kelihatan, wajah kalian tidak akan terlihat. Yang terlihat hanya nama saja. Sudah. Kemudian ada share. Share ini untuk apa? Share ini biasanya guru yang menggunakan. Tapi bisa juga siswa yang memberikan. Misalnya, guru meminta kalian untuk presentasi. Di share ini kalian gunakan. Nanti akan terlihat presentasi kalian di sini. Seperti itu. Ini untuk tampilan layar di handphone. Lanjut. Untuk yang di desktop. Untuk yang di laptop. Kalau untuk yang di laptop, kalian harus download juga di sini. Di http://bit.ly/cloudx-apps. Sudah? Kemudian masukkan nomor handphone kalian, kemudian baru passwordnya. Sudah? Lanjut. Setelah dari laptop ini sama seperti tadi, masuk ke sini, ke join. Nanti akan diminta ini juga sama. Hanya bedanya adalah satu menggunakan satu aplikasi, satunya tidak. Begitu. Baik. Untuk CloudX nanti kalian akan belajar lagi, nanti akan diberikan penjelasan lagi tentang CloudX dan Google Classroom lebih lengkap. Kalau kalian ingin bertanya-tanya dengan saya, silakan. Saya ada, kalian bisa bertanya ke saya di nomor telepon yang sudah saya berikan tadi. Ya, atau kalau kalian mau bertanya dengan guru kalian juga bisa. Baik, demikian penjelasan saya tentang etika, tentang Google Classroom, tentang CloudX. Ibu sadar bahwa penjelasan Ibu mungkin tidak akan lancar atau tidak akan lengkap. Jadi kalian perlu mencari informasi-informasi lain. Silakan searching di Google, itu banyak. Silakan searching di YouTube. Kalau kalian memang tidak terbiasa membaca, senang menonton, silakan ikuti tutorialnya, itu lebih gampang. Baik, demikian pembekalan Ibu hari ini. Tetap sehat, tetap semangat, supaya semoga kita berdoa, semoga pandemi ini cepat berakhir. Demikian penjelasan dari Ibu. Terima kasih banyak. Om Santi.